Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan pejuang-pejuang teater Nusantara, juga para penggemar dan penonton film Indonesia. Ya, eh, bagaimana kita sekarang nih harus makin merawat dan menumbuhkan rasa cinta kita terhadap karya-karya teater dan karya film yang dikerjakan oleh hmm, saudara-saudara kita sendiri sebangsa, karena kualitasnya semakin hari semakin baik. Dan di masa pandemi yang makin sulit ini juga kita ditantang untuk terus merawat keberanian kita untuk setia pada dunia seni dan tetap setia untuk terus berani. Nah, itu aku mengutip teks dari lakon Pilgrim teman-teman Komunitas Berkat Yakin. Berani untuk setia dan setia untuk berani. Ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus mencintai seni peran baik teater maupun film-film Indonesia. Nah, di sebelah saya ini ada seorang aktor dari Teater Satu yang sudah memainkan hampir 34 lakon ya, pertunjukan. Jadi lebih banyak dari masa Soeharto berkuasa. 34 tapi muter itu. 34. Jadi kalau Desi prestasinya memainkan lakon sudah menggulingkan Orde Baru yang hanya 32 tahun berkuasa. Ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Desi sebagai salah seorang aktor teater wanita di Lampung, dan juga mungkin banyak aktor lain di Indonesia yang juga berjenis kelamin sama dengan Desi, maksud saya perempuan. Desi sudah ikut berteater dan mempelajari seni peran dari kelas 1 SMA ya, Ci? Kelas 2. Kelas 2 SMA dan sampai sekarang sudah berapa tahun? 12 tahun? 12. 12 tahun dan belum pernah berhenti? Belum pernah. Jadi terus selama 12 tahun tidak pernah berhenti berproses. Dan nanti juga kita ada tamu istimewa, seorang aktor yang juga kebanggaan kita bersama, yang tempo hari meraih Piala Citra untuk permainannya yang sangat apik. Dan menurutku dia adalah bintang timur yang bersinar dalam jagat film di Indonesia. Siapa dia? Wah, itu nanti kita akan tahu. Dia memerankan film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Ini salah satu film yang secara mutu, baik naskah, permainan, gambar, dan aspek-aspek sinematografinya itu sangat tidak kalah dengan film-film berkelas Oscar. Ya, cuma kita belum beruntung saja sampai ke level Oscar, tapi pada akhirnya saya kira film-film Indonesia akan juga berjaya di level yang sama. Ya. Oke, teman-teman, Des, kita nanti akan ngobrol-ngobrol dengan siapa, Des? Mbak Marsa. Ya, dengan Marsa Timothy. Nah, ini kalau ngeliat kesehariannya dia anggun, gemulai, tapi kalau lu ngelihat dia di panggung atau di layar, wah itu dia bisa jadi badai panggung gitu. Bisa membuat kita nggak berkedip second by second. Ya, kita undang aja Mbak Marsa Timothy Ya. untuk ngobrol-ngobrol tentang seni peran dengan kita. Halo Marsa. Halo, terima kasih loh kata sambutannya. Hai Desi, hai Kak Is. Hai, apa kabar Marsa? Baik dong, baik. Sehat. Gimana selama Di pandemi? sana juga baik. Baik, alhamdulillah. Selama masa pandemi. Selama pandemi. Banyak Pandemi ya. Atau panggung? Nggak ada, waktu awal-awal sama sekali nggak ada panggung, apalagi tadinya ada persiapan juga mau untuk pertunjukan Titi Mangsa sama Happy, tapi kan terus pandemi kan, terus ya
harus mundur, ya tahun depan mungkin ya, Kak, insya Allah tahun depan lah, tahun depan. kalau untuk panggung dengan penonton ya, maksudnya seperti biasa lah ya, bukan yang, bukan daring ya, bukan yang di-shoot gitu. Kalau misalnya kita mau pertunjukan lagi ya mungkin mudah-mudahan tahun depan ya. Kalau boleh tahu bocorannya lakon apa tuh, Marsha? Untuk Inggit, untuk monolog Inggitnya Happy. Oh iya. Monolog Inggit. Mhm, mhm, Kan ya. mhm. Mudah-mudahan segera Iya. melalui pandemi ya. Marsha. Iya, mudah-mudahan. Nah, Marsha, kita mau ngobrol-ngobrol kiprahmu di seni peran, bagaimana Marsha bekerja sebagai aktor baik di film maupun di panggung, dan juga mudah-mudahan obrolan-obrolan ini juga bisa terus menyemangati teman-teman pelaku-pelaku teater di Indonesia, terutama untuk terus merawat kreativitas mereka di masa yang sulit ini. Nah, kita semua sudah tahu publik di Indonesia, salah satu film yang menjadi kebanggaan kita itu adalah Marlina si pembunuh dalam 4 babak. Nah, itu ya seperti yang sudah kukatakan, film ini dari sisi mutu, dari ceritanya, dari aspek sinematografinya, dari pemeranannya itu tidak kalah, sama sekali tidak kalah dengan film-film berkelas Oscar. Nah, dan dibalik keberhasilan itu ada seorang Marsha Timothy yang kemudian meraih Best Actress. Tetapi yang ingin kita tanyakan, yang ingin kita gali itu kan film secara psikologis, situasi psikologis dan mental karakternya itu kan tidak biasa-biasa saja, itu kan kelam sekali kan, ya kompleksitas psikologis dalam karakter. Nah, kita pengen tahu bagaimana Marsha sebagai seorang aktor gitu menyelami sisi batin, menghidupkan sisi batin si karakter ya, si Marlina, yang kita bayangin aja, waduh ini berat dan sulit gitu masuk ke relung-relung dunia batin si Marlina yang kelam itu. Mungkin Marsha, apa sih yang Marsha lakukan gitu untuk menghidupkan karakter itu, bisa cerita sedikit dengan kita semua. Marlina tuh kita waktu itu tahun 2016 syutingnya kan ya, persiapan juga dari tahun 2016. Kalau ditanya bagaimana cara menghidupkannya, sebenarnya aku juga agak bingung sih caranya gimana ya. Cuma memang karena waktu itu persiapan kita cukup panjang. Kita ada reading, ada workshop, ada latihan dialek dengan orang Sumba asli yang untuk melatih kita berdialek Sumba. Latihan dialek Sumba. Untuk ketika awal baca merasa kayaknya perempuan ini agak-agak gila atau bagaimana gitu kan ya, kayaknya ngebayanginnya gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu selama proses baru kayak apa ya, baru menemukan lapisan-lapisan baru gitu bahwa ya sebenarnya sih perempuan ini ya perempuan biasa aja. Dan ketika mungkin dengar judulnya Marlina si pembunuh dalam 4 babak tuh kan kesannya kayaknya gimana banget gitu ya. Padahal sebenarnya kan film ini sangat-sangat drama. Dan sebenarnya yang sangat-sangat membantu aku waktu itu adalah ketika kita observasi langsung ke Sumba dan ketemu orang-orang Sumba dan perempuan-perempuan Sumba di sana gitu. Bahwa cerita seorang perempuan yang cuma tinggal sendirian dan didatangi 7 orang perampok ke rumahnya dengan keadaan Sumba yang memang kebetulan rumahnya Marlina yang kita pakai untuk syuting itu kan rumah betulan, memang orang tinggal di situ gitu, dengan memang nggak ada tetangga, jauh banget nggak ada rumah lagi selain rumah itu gitu. Jadi ketika observasi ngelihat bahwa sesunyi itu Sumba, apalagi kalau udah menjelang udah gelap ya, karena listrik juga belum rata di sana. Terus ketika observasi ketemu perempuan-perempuan di sana, ya saya sih
melihat bahwa mereka itu, kalau dari segi karakternya memang nggak terlalu kayak, menggebu-gebu gitu kalau ngomong, semua datar gitu. Menghadapi macam-macam tuh kayak datar aja, cara ngomongnya juga datar aja gitu. Ya udah pelan-pelan lah gitu ngobrol sama Molly bahwa, iya ekspresi mungkin yang ingin ditampilkan juga, nggak pingin yang, eee, apa, meluap-luap gitu, nggak pengen emosinya tuh lebih pingin ditahan gitu. Mmm, Caranya bagaimana saya nggak tahu kalau ditanya sebenarnya si Kais, aku nggak tahu, cuman mungkin memang aura, di sana, di Sumba, itu memang membantu banget sih untuk kita bisa, merasa jadi, orang orang asli sana gitu, merasa, betapa beratnya kehidupan di sana, betapa, mmm, apa ya, bahwa perempuan memang, hidupnya di sana memang apa ya, sekeras itu gitu, memang bisa setangguh itu gitu mereka, gitu. Banyak ngobrol sama orang-orang di sana, tapi tentunya nggak ngobrol tentang cerita film ini ya gitu, karena memang konon ada cerita yang seperti Marlina terjadi di sana, tapi, eee heeh, nggak persis kayak gitulah ceritanya gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama ibu-ibu dan perempuan-perempuan di sana ya paling ngobrolnya yang biasa-biasa aja, kayak ke pasar gitu ngobrol sama ibu-ibu di sana ya kadang-kadang, eee eee apa ya, pengen tahu cara bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain aja sih gitu. Dan, sebagian yang saya temui di sana, perempuan-perempuan di sana ya, eee, ya seperti itu, se sedatar seperti Marlina gitu. Paling yang kayak yang seperti Novi mungkin jarang ya, Novi itu yang diperankan sama Dea Panendra, satu lagi yang lebih banyak ngomong, lebih lebih lively lah gitu. Eee, Mungkin juga dulu dulu di rumah saya yang dulu saya pernah, eee kemasukan maling di rumah. Mmm. Jadi mungkin sedikit banyak ada walaupun di kenyataan kehidupan saya ketika dimasuki maling yang juga, sebanyak 6 orang kalau nggak salah dulu tuh, saya nggak ketemu langsung, nggak seperti ketika Marlina didatengin perampok itu dan harus menghadapi gitu. Cuman tahu bahwa malam-malam bahwa ada orang yang masuk ke rumah, kurang lebih apa ya, rasa mencekam dan rasa, gimana sih rumah kita dimasuki orang asing yang kita tahu niatnya jahat gitu. Mungkin paduan itu semua kali ya, yang akhirnya ya jadi si Marlina itulah. Artinya tadi ada observasi pasti itu ya. Terus ada ketika Marsha mulai menggunakan dialek Sumba gitu, dialek lokal dalam berbahasa, itu ada perbedaan nggak? Ada perubahan nggak ketika misalnya, apakah itu cukup membantu Marsha untuk masuk ke dunia batin si karakter gitu dengan perubahan bahasa itu? Sangat 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 sangat. ya. Makanya, eee, ketika merubah dialek, merubah intonasi bicara, otomatis kita merasa menjadi orang lainnya lebih lebih enak gitu, lebih lebih bisa kegambar aja gitu, bisa kita bayangin gitu. Karena kan nggak seperti kita biasa cara ngomongnya, intonasinya juga jauh berbeda sama kita ngomong gitu. Jadi ya, itu sih ya pastinya yang, salah satu faktor yang membantu banget, aku untuk bisa lebih pede untuk, apa ya, bermain bahwa ya gue di sini sebagai orang Sumba gitu. Jadi mungkin itu sih dan ya dan persiapan dan proses yang cukup yang buat kita pemain, jadi lebih percaya diri untuk bisa main dengan baik ketika udah di lokasi ya, ketika udah, udah syuting. Nah, itu tadi yang cukup menarik. Artinya kan bahasa termasuk intonasi, irama, tempo, wicara
itu kan alat-alat ekspresi eksternal aktor kan, yang ternyata itu cukup membantu Marsha memasuki dunia batin si karakter kan. Nah, yang aku lihat misalnya kan sebagian aktor itu sering memainkan karakter yang jelas beda gitu latar belakang budayanya, sosialnya, tetapi dia masih membawa irama, intonasi, tempo wicara dirinya sehari-hari, sehingga itu kemudian yang menyebabkan dia tidak berhasil masuk ke dunia batin si karakter. Nah, artinya kan pengalaman Marsha tadi menjadi sangat penting kan untuk menjadi pelajaran buat kita semua, bahwa dengan melakukan perubahan terhadap wicara, terhadap dialek, intonasi, tempo, irama bicara dari luar kan, dari eksternal, kemudian itu membimbing Marsha masuk ke internalnya si karakter kan, si dunia batin si karakter. Nah, itu maksudku yang salah satu hal penting yang dilakukan oleh Marsha. Nah, apakah Marsha juga membiasakan cara bicara seperti ini di rumah gitu sekali waktu atau sehari-hari, atau hanya di saat syuting aja pakai itu? Bang Guna, ketika proses sih waktu itu, ketika kita mulai latihan kan awal tuh kita masih baca dengan dialek ya orang ya kita lah, orang Jakarta gitu biasa. Ketika udah mulai masuk si coach yang untuk ngelatih kita dialek Sumba, ya mulai dari situ mulai dibiasakan kalau sesama pemain mulai ngomongnya pakai dialek Sumba gitu. Kalau di rumah ya enggak sih, aku nggak berdialek Sumba di rumah. Cuma memang dan waktu itu memang latihannya cukup proses reading workshop kita banyak sekali dan cukup lama waktu itu untuk Marlina. Jadi ya saya rasa cukuplah untuk ngomong dengan dialek Sumba waktu itu ketika di tempat latihan aja gitu. Dan yang lebih enak lagi memang ketika udah di Sumba, karena kan semakin banyak orang yang bisa diajak ngomong dengan dialek itu kan, orang hotel gitu, kita atau kalau misalnya kita lagi mau beli apa gitu dengan driver yang antar jemput kita gitu, itu yang juga jadi bikin lebih memperlancar lah, memperenak lah denger bunyinya gitu. Karena ketika awal-awal kan kita juga ada rasa nggak percaya diri untuk membawakan si dialek itu kan. Maksudnya apakah benar apa enggak, apakah ya banyaklah keraguan-raguan gitu. Walaupun yang latih kita di Jakarta juga memang orang Sumba asli gitu. Cuma ketika di sana ya jadi lebih terbawa suasana aja. Nah, Desi, ada yang mau ditanyain ke Marsha, kan pernah juga harus memainkan Camilla dengan dialek Melayu. Mungkin Desi udah terlalu jago kayaknya kalau Desi. Ini mungkin Mbak Marsha mengenai karakter gitu. Biasanya kan kita kalau pencarian karakter, apalagi yang jauh berbeda dengan kita, kemudian ketika kita menghidupkan, kemudian karakter itu sudah melekat ke dalam diri kita gitu. Biasanya ketika kita mau pindah ke karakter yang lain itu kan agak kesusahan gitu biasanya. Ke bawah-bawah. Nah, itu kalau Mbak Marsha gimana? Kalau aku tuh kan kebetulan memang kalau di film tuh enggak selalu berdekatan gitu. Biasanya dari satu produksi ke produksi yang lain, aku tuh nggak pernah mengambil yang dalam jangka waktu dekat. Gitu. Jadi memang aku nggak punya pengalaman yang sampai dalam sewaktu sedekat itu harus langsung berubah total gitu tuh enggak gitu. Dan kalau di panggung kan aku baru beberapa kali ya gitu, dan nggak sesering kalau misalnya seperti kalian gitu. Jadi memang aku selalu punya waktu yang cukup untuk ketika selesai ya udah selesai gitu, dan ketika akan masuk ke produksi berikutnya biasanya ada jeda waktu yang cukup lama gitu, nggak mepet-mepet gitu. Gitu deh. ada perbedaan nggak, Marsha? Apa pasti ada perbedaan, tapi daya tarik berperan di panggung dengan di film itu masing-masing pasti ada daya tariknya. Marsha sendiri merasa apa sih daya tariknya buat Marsha di panggung dan di
film? Ya kalau di film kan mungkin karena pertama kali aku berakting memang udah di film ya. Jadi memang, eee, sukanya, senangnya berakting, ya taunya di film gitu. Eee, dan ketika mulai nyoba di panggung, pertamanya aku pikir aku juga, ya coba dulu deh karena waktu itu memang diajakin Happy, aku juga tadinya nggak yakin juga bisa apa enggak gitu. Terus akhirnya tapi nyoba kan, mencoba ternyata aku juga suka gitu, ternyata apa ya, eee, mmm, bedalah ya kalau misalnya ketika di panggung dan ditonton orang langsung itu rasa, energi yang berbeda lagi gitu, apa, ada iya, dan kalau ditanya lebih suka yang mana, saya sekarang jujur sih agak nggak bisa jawab, maksudnya dua-duanya aku suka gitu. Ya, ya pasti. Mmm, iya iya tentunya kalau perbedaan pasti kan banyak ya, maksudnya kalau ketika di film ya kita syuting kan, dengan kamera dan kita bisa, eee, mengulang bukan live gitu ditonton langsung. Enggak berarti lebih mudah, tapi, perbedaannya cukup banyak juga gitu, antara panggung dengan film. Cuman memang punya daya tarik yang sama-sama besar gitu kalau untuk aku, baik di film maupun untuk di panggung. Kalau di panggung ya memang nggak ada duanya sih ketika kita tampil di panggung, ditonton orang langsung, itu tuh ya apa ya, experience yang berbeda, yang menarik, yang beda lagi aja gitu kalau buat aku. Sama-sama sama-sama apa ya, sama-sama buat aku tuh pengen belajar lebih, pengen 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 mencoba lagi, pengen, bisa lebih baik lagi gitu, sama-sama kayak gitu sih kalau kalau persamaannya. Cuman rasanya ya ya beda 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 Ya, beda. karena penonton langsung hadir kan, langsung kalau di Iya, panggung penonton nonton langsung kita hadir langsung. dan nggak bisa salah. Nggak bisa diulang lagi, Nggak bisa iya harus diulang lagi. jalan terus. Ya, sementara di film juga cukup sulit karena sampai berapa puluh kali take kita harus tetap mempertahankan Harus sama impuls, terus, harus iya. sama terus dan itu kan juga pekerjaan yang sama sekali nggak mudah gitu. Masing-masing Sama-sama membutuhkan konsentrasi yang sangat tinggi. dan daya Gitu. tahan emosi dan fisik yang luar biasa itu di film. Iya 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 betul karena jamnya lebih gila lagi. Gila lagi kerja di film itu. Jam kerjanya mungkin. Desi ada yang mau Tapi ya iya, ya Desi. pengalaman. Iya, dia pengen main film katanya. Iya, Iya ayo dong. film horor tadi. Gak apa-apa. Belum ada yang melirik. Mungkin harus lebih sering-sering di Jakarta. Ya, makanya aku bilang jangan nempel ke aku terus, sana main gitu. Eh, Marsha, eh, Marsha itu dan Vino kan sama-sama aktor nih. Kita pengen tahu kalau di rumah itu kalian sering saling berdiskusi, sharing soal peran yang kalian mainkan atau misalnya saling bagaimana membantu. Apa sih yang kalian kerjakan sebagai pasangan sesama aktor ini gitu? Iya, kadang-kadang ada yang nanya, apakah suka latihan acting nggak sih berdua di rumah? Ya enggak lah ya, kayak orang gila dong kalau begitu. Cuman ya kalau berdiskusi sih iya, maksudnya kalau misalnya ada proyek kerjaan baru, karakter baru, itu pasti kan menarik untuk dibahas. Berdiskusi soal itu gitu. Mmm, eee, tapi juga ya nggak terus-terusan juga kita ngebahas tentang industri ini ya gitu, nggak terus-terusan juga sih, kayak pembahasannya tentang film atau tentang acting gitu nggak terus-terusan juga, gitu. Cuma memang mungkin ya karena sama-sama aktor, jadi kalau misalnya nonton film bareng atau nonton pertunjukan apapun itu pasti membahasnya bisa bisa sangat lama tuh biasanya gitu. Tapi ya kayak gitu aja sih, ya.
biasa-biasa aja sih sebetulnya. Saling kritik gitu misalnya. Enggak, biasanya tuh kalau saling kritik sih enggak, kita sama-sama nggak kayak gitu, lebih banyak pembahasan ketika di awal dibanding ketika sudah selesai gitu. Marsha, mungkin kita juga pengen tahu pengalaman Marsha memainkan lakon Bunga Penutup Abad ya. Itu Desi pakai tuh barang siapa tidak tahu bersetia pada azas. Nyai Ontosoro. Masih inget ya? Itu harus jadi Ontosoro gitu, misalnya bisa sharing gitu pengalamanmu ketika jadi Nyai Ontosoro. Ya itu kan pengalaman kedua di panggung. Pertama kan Kedua ya. pertama tuh perempuan-perempuan high rail, tapi kan masih berbagi tuh, aku masih nggak sepanjang itu, dan ketika masuk ke Ontosoro lumayan takut karena kan panjang banget dialognya, terus jadi Ontosoro juga apa sih karakternya juga ya sesulit itu gitu. Tadinya juga nggak berani, cuman lagi-lagi kan udah deh coba dulu gitu. Ya udah, akhirnya nyoba latihan cukup lama waktu itu. Karena nggak pede, jadi latihannya mungkin hampir 4 bulan aku latihan. 4 bulan. 4 bulan. Setiap hari. Di awal-awal sih seminggu 2 kali gitu. Terus ketika mulai makin ke belakang, mulai deh setiap hari. Karena kan sebenarnya aku tuh kan di yang terakhir itu memang tadinya kan itu Happy, Nyai Ontosoro. Pemain yang lain tetap sama. Jadi yang baru tuh memang cuman aku waktu itu. Jadi aku duluan yang latihan lagi dari awal, ketika ketemu teman-teman yang lain tuh udah yang sebulan terakhir deh, 2 bulan terakhir sebelum pentas gitu, baru akhirnya digabungin sama yang lain gitu. Jadi latihan dulu sendiri. Bukan sendiri, maksudnya sama sutradara, sama Astrada gitu. Ya karena itu kan juga peran yang cukup sulit sih, peran utama dalam lakon itu dan sangat sulit gitu. Aku juga sendiri nggak pernah lihat diri aku ketika memainkan itu, jadi nggak tahu deh kayak gimana. Tapi jadi nagih nggak? Jadi kepengen ngulangin lagi nggak gitu tampil di panggung gitu jadi Iya, makanya aku bilang jadi nagih, jadi pengen lagi gitu, pengen nyoba-nyoba yang lain, jadinya pengen belajar lagi gitu loh, pengen proses lagi untuk mungkin karakter yang lain gitu, pendalaman karakter yang lain, cerita yang lain gitu. Ontosoro ya saya juga nggak tahu ya, awalnya aku mikirnya kayaknya apa mungkin gitu bisa hafal dengan sebanyak itu, sepanjang itu gitu dialognya, kayaknya hampir nggak mungkin gitu, tapi ternyata bisa gitu, ternyata dengan bantuan segala dari berbagai pihak, Ana waktu itu Astradanya yang sangat sabar menemani ngafalin dialog kan, gitu. Dan ya beban juga karena sebelumnya kan Happy yang main gitu, jadi kayak ya gitulah, serem. seperti orang harus menggantikan Heath Ledger jadi Joker ya. Iya, benar. Tapi memang aku nggak pernah nonton tuh, untungnya. Jadi aku nggak akhirnya memutuskan nggak nonton Happy sebagai Nyai Ontosoro. Karena waktu yang kedua kali mereka mau tampil di Bandung, kan tadinya Happy juga bilang, ayo dong Ca nonton. Tadinya mau nonton, tapi akhirnya nggak jadi karena memang juga jadwalnya waktu itu nggak bisa ke Bandung. Jadi ya memang nggak pernah lihat, nggak pernah nonton. Oke Marsha, misalnya aku punya bayangan panggung, ngeliat Marsha gitu permainanmu, terus aku kebayang mau nggak ya Marsha itu memainkan atau memerankan jadi Lady Macbeth dari naskah William Shakespeare gitu. Aku hanya berandai-andai, kayaknya oke juga nih kalau Marsha suatu ketika memainkan teks William Shakespeare dan jadi Lady Macbeth-nya gitu. Itu kayaknya keren banget. Ya mau lah kalau ada kesempatannya, ada Mudah-mudahan ada produser dan sutradara yang kemudian menggarap Iya. itu.
Iya, Aku berandai-andai aja, ini keren tuh. iya. Deg-degan lagi tuh prosesnya, tapi seru ya. Iya. Mau. Oke, Marsa. Sekarang udah bisa bilang mau. Tadinya kan kalau dulu, aduh Deg-degan. gimana ya, mikir-mikir, bisa nggak ya gitu. Artinya pengalaman di Aku sih organisasi. pokoknya selama punya waktu cukup untuk latihan, aku mau biasanya. Kalau untuk tanggung ya. Kalau misalnya udah tahu bahwa waktunya cuman punyanya mepet-mepet, aku mendingan enggak karena aku tahu diri gitu. Maksudnya eee, nggak mungkin, kayaknya aku nggak sanggup gitu, nggak mampu kalau misalnya latihannya memang cuman sebentar. Ya, aku rasa setiap aktor yang serius pasti pasti keberatan ketika harus memainkan karakter yang cukup sulit dalam waktu yang mepet-mepet. Aku rasa semua aktor Iya. bersikap gitu. Oke, Marsa, terima kasih sudah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol dengan kita. Aku juga terima kasih diajakin ngobrol-ngobrol di sini. Cuma di penghujung obrolan kita ini, kita pengen Marsa juga menyapa teman-teman pelaku teater dan aktor-aktor Nusantara ini untuk tetap merawat kreativitas. Iya, untuk semua yang mungkin menonton, untuk semua aktor di Indonesia, aktor dalam bentuk apapun, eee, yang paling penting adalah kita mungkin terus semangat sih, jangan putus harapan, jangan, apa ya, saya yakin kalau sebagai pemain pasti kita tahu yang membuat kita bahagia adalah ketika kita bisa mengekspresikan diri kan gitu. Jadi itu yang jangan dijaga supaya jangan sampai mati gitu. Dan tetap yakin bahwa walaupun sekarang keadaannya begini, tentunya dengan berdoa juga gitu, berharap ini semua cepat berlalu. Jadi jangan putus asa dan, jangan berhenti belajar, itu aja sih. Oke, terima kasih Marsa. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya, bisa berproses. Amin amin, mudah-mudahan secepatnya Kak Is, Desi, Ya, sukses terus untuk Teater 1. terima kasih. Salam. Mudah-mudahan suatu saat iya, untuk Vino, suatu saat mudah-mudahan kita bisa gabung main. Ya. Ya. Amin. 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 Makasih Marsa. Thank you ya Kak Is, thank you Iya. Desi, sampai ketemu. Yo. Dadah. Dadah. Dah. Ya, teman-teman pelaku teater, para aktor yang keren-keren dan yang terus menjaga imannya di atas panggung. Tadi kita sudah ngobrol dengan Marsa Timothy, salah seorang peraih Best Actress melalui film Marlina, Si Pembunuh dalam 4 Babak. Salah satu hal yang sangat penting dalam obrolan tadi bahwa bagaimana ketika Marsa kemudian mulai mengubah wicaranya ke dalam dialek Sumba, dalam intonasi, tempo, irama wicaranya mulai dia mulai mengadaptasi bagaimana orang Sumba berbicara. Nah, itu kemudian perlahan-lahan membantu dia memasuki dunia batin si karakter, dalam hal ini Marlina. Dia menganggap dia tidak tahu apakah dia merasa tidak melakukan hal-hal khusus, tetapi apa yang dia ceritakan itu adalah sebuah metode, sebuah cara, sesuatu yang sangat penting yang sudah dilakukan oleh seorang aktor. Karena sering aspek wicara ini kurang mendapat perhatian di atas panggung. Ya, artinya kita aktor berbicara dengan dialek, dengan irama, dengan tempo yang memang biasa dia pakai sehari-hari. Sementara karakternya bisa saja menuntut wicara yang berbeda, dialek yang berbeda, intonasi yang berbeda. Nah, ketika hal ini tidak dipenuhi, ini kemudian menjadi hambatan bagi si aktor untuk memasuki dunia batin si karakter. Artinya, salah satu cara untuk kemudian memasuki dunia batin karakter dan menjelmakan karakter secara fisik adalah via wicara. Ubah dulu wicaramu. Sesuaikan dulu wicaramu seperti yang dikehendaki si tokoh. Desi juga pernah punya pengalaman begitu waktu jadi Kamila ya. Betapa sulitnya kau dulu harus bicara dalam bahasa Melayu ya. Apa Desi bilang tempo hari? Yang Desi rasakan tempo hari?
Merasa nggak pantas aja sih, harus harus apa Kanda, terus itu Dinda. ada bahasa-bahasa yang seperti itu rasanya jauh gitu dari keseharian kan. Jadi agak aneh aja di mulut gitu rasanya guys. Ya. Tapi Ya tapi kemudian Kak Is bilang itu yang nggak enak dirimu bukan si karakter. Kemudian dilatih lagi bagaimana supaya enak ngomongnya, kemudian tesnya juga ya, gitu. nah pengalaman Desi itu juga menunjukkan ke kita bahwa kita jangan mereduksi karakter itu dengan ukuran enak nggak enaknya di diri kita. Desi merasa nggak enak harus ngomong Kanda, Dinde, nak kemana. Dia merasa nggak enak. Tapi apakah karena nggak enak terus dia paksakan si karakter harus berbicara dalam bicara dia, dialek dia? Kan enggak. Dia sebagai aktor harus melayani si karakternya. Nah, tetapi yang sering terjadi, yang sering ini adalah kalau karakter itu secara fisikal, termasuk wicara itu bagian dari alat ekspresi eksternal aktor, tidak terlalu berbeda gitu. Kita yang menganggap bahwa si karakter ini cara bicaranya nggak terlalu berbeda dengan kita yang menganggap, padahal si karakter, bahkan kita masing-masing itu punya dialek, punya intonasi, punya tempo yang berbeda ketika bicara. Nah itu yang barangkali salah satu kerja aktor yang harus dibereskan. Kau memainkan naskah Les Justice Rusia misalnya, tokoh-tokohnya itu pasti punya dialek, punya irama, punya tempo yang berbeda dengan irama sehari-harimu. Walaupun gak harus berbahasa Rusia, tetap dalam bahasa Indonesia, tapi paling tidak intonasinya, tempo dan irama wicaranya bisa didekatkan gitu, sedekat mungkin dengan kebutuhan karakter. Nah itu yang bisa dilakukan oleh seorang aktor. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyimak dan mengikuti konten ini. Yang tidak menyimak, ya menyimak lah. Ini salah satu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bersilaturahim dan juga bisa berbagi pengalaman. Bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, tetapi untuk memperkaya diri kita dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda. Tetap semangat teater dan film di Indonesia. Jangan menyerah terhadap COVID-19 ini. Kita terlalu sempurna untuk dikalahkan oleh COVID. Tapi ya jangan juga ceroboh. Oke, selamat sore dan tetap berkarya. Semangat.